Halo teman-teman, apa kabar? Admin doakan semoga teman-teman dan keluarga selalu dalam kondisi yang sehat ya. Di kesempatan kali ini, admin mau bercerita film berjudul Cruella yang dirilis tahun 2021. Film ini bercerita tentang seorang wanita jenius yang berbakat dalam bidang merancang busana. Oke, segitu aja intronya ya, biar nggak lama. Langsung aja saya mulai videonya. Selamat menyaksikan dan semoga teman-teman semua terhibur. Cerita film ini dimulai dengan kelahiran seorang anak perempuan bernama Estella yang hanya hidup berdua dengan ibunya. Estella pun tumbuh menjadi anak jenius dan pemberontak, serta nggak pernah takut melawan penindasan walaupun selalu berakhir di ruang kepala sekolah. Akhirnya pada suatu hari, ibunya menarik Estella keluar dari sekolah sebelum kepala sekolah yang melakukannya. Ibunya pun memutuskan pindah ke London untuk memulai hidup baru yang membuat Estella ingin pergi ke Regent's Park. Sebelum tiba di London, mereka mampir ke sebuah tempat bernama Hellman's Hall karena ibunya ingin bertemu seorang teman. Sang ibu pun memberikan Estella sebuah kalung pusaka milik keluarga dan melarangnya untuk keluar dari mobil. Tapi Estella yang penasaran gak menuruti perintah ibunya dan diam-diam menyelinap ke dalam bangunan. Estella pun melihat acara fashion show yang membuatnya takjub, namun anjingnya yang bernama Buddy malah pergi sendirian. Lalu saat Estella berusaha mencari Buddy, dia tertangkap seorang pria gundul yang merasa terkejut saat melihat rambutnya. Buddy pun menggigit kaki pria tersebut untuk menolong Estella, namun dia malah bertemu 3 ekor anjing Dalmatian yang langsung mengejarnya. Akhirnya Estella yang ketakutan berlari keluar gedung dan melihat sang ibu yang sedang berbicara dengan seorang teman. Tapi ketiga anjing itu malah menyerang ibu Estella hingga terjatuh ke dalam jurang. Tentu saja kejadian itu menjadi perhatian banyak orang dan Estella yang merasa bersalah karena tidak nurut pada perintah ibunya. Estella yang merasa bingung pun akhirnya kabur dari tempat itu dan gak sadar kalau udah menjatuhkan kalung pemberian ibunya. Ternyata truk yang ditumpangi Estella mengarah ke kota London dan dia langsung turun saat melewati Regent's Park. Stella pun merasa sangat sedih karena telah kehilangan ibunya, sehingga kini dia menjadi anak yatim piatu. Keesokan harinya, Stella yang terbangun di taman itu bertemu dengan 2 bocah pencuri yang bernama Jasper dan Horace. Tiba-tiba di sana ada seorang polisi yang berpatroli sehingga Estella terpaksa kabur mengikuti mereka berdua. Sesampainya di tempat persembunyian mereka, Estella sedikit bercerita kalau ibunya sudah meninggal dan kini dia menjadi yatim piatu. Jasper pun meminta Estella untuk bergabung dengan kelompoknya sehingga dia terpaksa ikut karena tidak memiliki pilihan lain. Singkat cerita, 10 tahun kemudian mereka bertiga tumbuh menjadi pencuri handal untuk memenuhi kebutuhan hidup. Estella juga merancang busana mereka untuk melakukan tindak kejahatan sekaligus menyalurkan bakatnya dalam bidang fashion. Beberapa hari kemudian saat Estella berulang tahun, teman-temannya membawakan kue dan memberikan tawaran pekerjaan di Liberty of London. Ternyata hal itu merupakan ulah Jasper yang menyadari kalau Estella sangat berbakat dalam merancang busana. Keesokan harinya, Estella langsung menuju ke Liberty of London yang merupakan toko busana terkenal dan merekrut perancang busana terbaik. Ternyata Estella bekerja sebagai cleaning service dan selalu meminta kesempatan untuk menjadi perancang busana, namun ditolak terus oleh atasannya. Suatu hari ketika Estella melakukan tugasnya, datang Jasper dan Horace untuk membawakan Estella makan siang. Estella pun mengalami kejadian yang membuatnya kesal dan mulai mengejek dekorasi jendela yang ketahuan oleh atasannya. Karena kejadian itu, Estella dipanggil ke kantor atasan dan dihukum untuk membersihkan ruangan hingga malam hari. Namun, dia malah meminum whisky bosnya sampai mabuk dan membuat kekacauan di jendela depan toko. Keesokan harinya Estella dibangunkan oleh Horace dan di sana juga ada atasannya yang masuk melihat kekacauan tersebut. Estella pun akan dilaporkan pada polisi, namun tiba-tiba bosnya mendapat kabar kalau seorang bernama Baroness datang ke Liberty of London. Ceritanya Baroness ini adalah perancang busana legendaris, sehingga Estella menolak kabur demi melihat wajahnya.
Dan ketika Baroness masuk, dia menawarkan pekerjaan pada Estella yang tertangkap karena dekorasi jendelanya adalah karya terbaik sejak 10 tahun yang lalu. Keesokan paginya, Estella langsung pergi ke tempat kerja Baroness yang dipenuhi perancang busana berbakat dari penjuru negeri. Dan setelah Baroness menemui para pekerjanya, Estella diberikan tugas untuk membuat sebuah busana yang langsung dinilai saat itu juga. Di sana Baroness nggak sengaja melukai tangan Estella setelah melihat desainnya yang membutuhkan sedikit variasi. Dan sejak saat itu, Baroness mulai menguji kepintaran Stella dengan memberikannya tugas untuk menyiapkan makan siang yang rumit. Nggak lama kemudian, Baroness mengajak Estella ke rumahnya sambil membuat desain busana yang baru. Dan sesampainya mereka di sana, Estella nggak sengaja melihat ruang perhiasan yang canggih ketika Baroness berganti pakaian. Akhirnya Estella memperlihatkan hasil desain barunya dan mendapatkan pujian berbakat dari Baroness. Beberapa hari kemudian, Estella nggak sengaja melihat kalung ibunya yang diakui Baroness sebagai peninggalan keluarga. Baroness pun bercerita kalau kalung itu sempat dicuri oleh seorang pegawai yang meninggal akibat terjatuh dari jurang setelah berusaha memeras uangnya. Tentu saja Estella menyadari cerita Baroness dan mulai bercerita kejadian yang sebenarnya pada Jasper dan Horace. Estella pun memutuskan untuk mencuri kalung tersebut yang merupakan pemberian dari ibunya. Akhirnya mereka mulai menyusun rencana untuk mencuri kalung tersebut dan Estella mengumpulkan informasi tentang letak CCTV beserta sistem keamanan. Mereka pun akan melakukan aksi pencurian itu bersamaan dengan acara pesta yang akan diadakan di rumah Baroness. Beberapa hari kemudian saat pesta itu diadakan, Horace mengelabui penjaga dengan menyamar sebagai pembasmi hama dan Jasper yang bertugas untuk meretas sistem keamanan di rumah Baroness. Sedangkan Estella yang menyamar masuk ke pesta tersebut dengan membuat keributan untuk mengalihkan perhatian semua orang yang ada di dalam. Lalu saat ingin ditangkap, Estella sengaja melawan penjaga dengan tujuan merebut kunci yang akan diberikan pada Horace. Sayangnya, ketika Estella tertangkap dan Horace berhasil membuka brankas, kalung tersebut ternyata dipakai oleh Baroness. Akhirnya para penjaga yang mengetahui perbuatan Horace langsung menangkapnya, bersamaan dengan Baroness yang tertarik pada Estella dan mengajaknya untuk mengobrol. Jasper pun langsung mengambil beberapa ekor tikus untuk membuat pengalihan, sehingga Estella bisa mencuri kalung tersebut. Lalu ketika Horace berhasil kabur dan membuat kekacauan, Estella melihat Baroness memanggil anjingnya menggunakan peluit untuk mengejar Buddy. Estella pun mencuri sebuah mobil untuk kabur dari pesta tersebut dan menyadari kalau dulu Baroness juga melakukan cara yang sama untuk mendorong ibunya dari atas tebing. Keesokan paginya, tingkah laku Estella berubah menjadi kasar yang membuat Jasper dan Horace menjadi sedikit kaget. Estella pun menyuruh mereka berdua untuk menculik ketiga anjing milik Baroness agar mendapatkan kalungnya kembali. Setelah itu, Estella mengunjungi teman SD-nya bernama Anita yang merupakan seorang jurnalis di sebuah perusahaan koran. Di sana, Estella meminta Anita untuk menulis tentang dirinya yang menggunakan nama samaran sebagai Cruella dengan tujuan untuk mengacaukan popularitas Baroness. Gak lama kemudian, Jasper dan Horace datang ke salon perawatan hewan untuk menculik ketiga anjing milik Baroness. Horace pun menggunakan anjingnya yang bernama Wing untuk dijadikan umpan dan berhasil membawa kabur ketiga anjing tersebut. Di tempat lain, Estella mengunjungi sebuah toko busana milik seseorang bernama Artie dan memintanya untuk bekerja sama menghancurkan Baroness. Estella pun mengajak Artie ke tempat persembunyiannya untuk membuat busana, sedangkan Estella pergi bekerja agar tidak terlihat mencurigakan. Sejak saat itu, Estella dan teman-temannya selalu muncul di setiap acara yang dihadiri Baroness untuk membuat kekacauan. Sedangkan Anita bertugas membuat berita yang berfokus pada Cruella yang ingin bersaing dengan Baroness.
Tentu saja berita itu membuat Baroness kesal dan memecat pengacaranya karena mereka nggak bisa menuntut aksi Cruella ke polisi. Baroness pun mengunjungi Anita untuk bertanya keberadaan Cruella, tapi sudah jelas dia mengatakan tidak tahu apa-apa tentang informasi tersebut. Hari itu juga, Estella membuat sebuah busana dari manik-manik hingga malam hari yang terlihat istimewa di depan banyak orang. Baroness pun mengagumi hasil karya Estella dan mengajaknya untuk makan siang bersama. Tapi di malam harinya, Estella menyuruh Jasper dan Horace menyusup ke tempat kerjanya untuk membuat kekacauan. Sehingga keesokan harinya Baroness menyuruh stafnya untuk memasukkan busana unggulan ke dalam brankas karena dia takut Cruella akan mencurinya. Dan tampaknya Estella melakukan sesuatu yang buruk pada brankas tersebut. Kemudian di malam harinya, Baroness mengadakan acara fashion show yang dihadiri banyak orang dan menyuruh anak buahnya yang bernama John untuk menangkap Cruella jika dia datang. Baroness pun mendapat kabar dari anak buah yang lain tentang kondisi brankasnya yang tidak bisa dibuka. Lalu ketika para pekerja mulai memotong kunci brankas tersebut, tiba-tiba banyak serangga yang keluar sehingga membuat semua orang lari ketakutan. Dan ternyata semua serangga itu berasal dari manik-manik gaun buatan Estella yang merupakan kumpulan kepompong. Sementara itu di luar tempat kerja Baroness, Estella dan semua temannya mengadakan sebuah konser untuk menarik perhatian tamu undangan Baroness. Tentu saja kejadian tersebut membuat Baroness kesal setelah mengetahui kalau Cruella yang sebenarnya adalah Estella. Tapi karena konser yang diadakan Estella tidak memenuhi protokol COVID-19, para polisi pun datang untuk membubarkan acara tersebut. Baroness pun nggak sengaja melihat Jasper dan Horace yang kabur dan menyuruh anak buahnya untuk mengikuti mereka. Kemudian saat Estella kembali ke rumah, ternyata sudah ada Baroness bersama anak buahnya yang menangkap Jasper dan Horace. Baroness pun mengatakan rencananya untuk menghanguskan tempat tersebut serta menyerahkan Jasper dan Horace ke polisi dengan tuduhan telah membunuh Estella. Di sana Estella sempat menceritakan alasannya membenci Baroness yang dulu menyuruh ketiga anjingnya untuk menyerang ibunya. Dan ketika Baroness mulai membakar tempat tersebut, Wing dan Buddy pun berusaha untuk menolong Estella serta ada seorang pria yang tiba-tiba datang dari balik api. Lalu saat Estella terbangun di suatu tempat, ternyata pria penolongnya adalah John yang merupakan anak buah kepercayaan Baroness. Di sana, John memperlihatkan kalung pemberian ibu Estella yang terdapat sebuah kunci untuk membuka kotak yang berisikan akte kelahiran Estella. Akhirnya John bercerita masa lalu Estella yang sebenarnya adalah anak dari Baroness dan suaminya. Saat itu, Baroness yang nggak mau memiliki keturunan menyuruh John untuk membuang bayinya ketika suaminya keluar kota, tapi dia malah memberikannya pada pembantu lain yang bernama Catherine. Tentu saja suami Baroness sangat bersedih mendengar kematian bayinya hingga jatuh sakit dan meninggal. Namun, Estella yang merasa nggak terima kalau Baroness adalah ibu kandungnya, segera pergi meninggalkan rumah John dan memutuskan untuk melakukan aksi balas dendam. Kemudian pada malam harinya, Estella menabrak kantor polisi menggunakan sebuah truk dan menyuruh Wing untuk mengantarkan peralatan kunci pada Jasper dan Horace. Estella pun segera pergi untuk mengalihkan perhatian para polisi agar mengejarnya, sedangkan Jasper dan Horace langsung kabur dari dalam penjara. Ketika berhasil lolos dari kejaran polisi, Estella langsung menemui Jasper dan Horace yang tampak kecewa dan gak mau ikut bersamanya. Estella pun mengatakan kalau Baroness adalah ibu kandungnya dan mengajak mereka berdua ke rumah John. Di tempat tersebut, Estella mulai bercerita kalau Baroness telah membuangnya saat dia masih bayi. Namun, Jasper masih merasa kecewa karena Estella selalu berbuat kasar pada mereka sejak merencanakan balas dendam pada Baroness. Akhirnya Estella meminta maaf pada mereka karena sikapnya yang sudah keterlaluan dan terlalu terbawa emosi. Dan ketika mereka memakluminya, Estella menceritakan rencananya untuk balas dendam saat Baroness mengadakan acara amal di Hellman Hall. Setelah itu Estella datang menemui Artie untuk memintanya menjahit busana bagi para tamu undangan yang akan menghadiri acara amal Baroness. Jasper dan Horace pun mengantarkan semua busana tersebut yang berisi pesan agar mereka menggunakannya untuk mengenang kematian Cruella.
Kemudian saat hari pesta amal itu tiba, semua penjaga Baroness memperketat penjagaan untuk menangkap Cruella yang pasti akan datang ke acara tersebut. Para penjaga pun mulai menyeliding tamu yang berdatangan satu persatu, tapi ternyata mereka salah orang. Saat itu juga Estella menelpon polisi untuk datang ke Hellman Hall, sedangkan Jasper mengelabui para penjaga agar berkumpul di perpustakaan. Horace pun langsung mengunci mereka di dalam, namun dia harus melawan satu penjaga yang tertinggal dengan bantuan Artie. Lalu ketika Baroness keluar untuk menyambut para tamu, dia menjadi kaget setelah melihat semua orang berpenampilan seperti Cruella. Dan saat Baroness mulai berbaur dengan tamu undangan, Estella diam-diam mendekatinya untuk merebut peluitnya. Setelah itu Estella pergi ke toilet untuk berganti penampilan dan memanggil anjing Baroness menuju keluar gedung. Baroness pun melepaskan anjingnya untuk menyerang Estella yang berdiri di pinggir tebing, tapi ketiga anjing itu malah menuruti perintah Estella. Kemudian saat Baroness mendekat, Estella langsung menunjukkan kunci di kalungnya dan membongkar kejahatan Baroness yang telah membuangnya saat masih bayi. Teman-teman Estella pun mulai mengarahkan tamu undangan untuk keluar gedung bersamaan dengan kedatangan polisi. Lalu ketika Baroness berusaha meminta maaf dan menyesali perbuatannya dulu, Estella memperbolehkan Baroness untuk memeluknya. Tapi tiba-tiba Baroness mendorong Estella ke jurang yang disaksikan oleh banyak orang sehingga para polisi langsung menangkapnya. Ternyata Estella memang sengaja menjebak Baroness dan sudah mempersiapkan parasut agar selamat dari kejadian itu. Dan sebelum acara amal itu diadakan, Estella sudah mewariskan kekayaannya pada nama Cruella yang merupakan bagian dari rencananya. Akhirnya dia mengadakan acara pemakaman bagi Estella dan terlahir kembali sebagai Cruella yang mewarisi kekayaan keluarga Baroness. Cruella beserta teman-temannya pun langsung menuju ke Hellman Hall dan merencanakan hidup mereka yang baru. Oke teman-teman, sekian video dari saya dan semoga teman-teman semua merasa terhibur. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa di video berikutnya.